Ya, di segmen sebelumnya Pak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menyebut bahwa antisipasi dan juga kolaborasi dengan sejumlah pihak ini akan menjadi salah satu jalan yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta mengatasi banjir. Pak Anies masih bersama kami. Pak Anies, kalau Anda mengatakan kolaborasi, apakah ini termasuk berkolaborasi dengan pihak pemerintah pusat? Jika iya, bagaimana pembagian tugasnya? Ya, tentu kolaborasi dengan semua. Bahkan kalau sungai-sungai yang antar provinsi sepenuhnya adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi kalau ditanya wilayah tanggung jawab, sungai-sungai yang masuk ke dalam Jakarta antar provinsi adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Sungai yang dalam satu provinsi tanggung jawab pemerintah provinsi. Jadi kita yang melakukan pengerukan, tapi kita selalu permisi sebelum melakukan pengerukan di sungai-sungai karena secara peraturan aset itu adalah pengelolaannya di bawah BBWSCC, jadi Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane. Nah, ini terkait dengan pemerintah pusat. Kemudian tadi Anda menanyakan bagaimana dengan banjir besar, bagaimana mengantisipasinya, bagaimana mencegahnya. Saya perlu garis bawahi di sini, banjir itu adalah atau banjir genangan itu fase kedua. Fase pertamanya berapa curah hujan. Ini yang jarang muncul. Jadi ketika ada gempa, hampir pasti kita menanyakan berapa skala Richter gempanya. Baru kemudian bicara dampaknya pada gedung-gedung yang runtuh. Tapi kalau hujan, jarang kita mulai dengan pembicaraan berapa besar curah hujannya. Padahal sama seperti dampak gempa, bukan ditentukan gempa tahun berapa dibandingkan dengan tahun berapa, tapi gempa skala berapa Richter dibandingkan dengan skala berapa Richter. Nah, ini juga yang terjadi pada hujan. Nah, saya tadi sampaikan bahwa di Jakarta kita memiliki sistem drainase yang bisa mengendalikan air sekitar 50 mili, ada yang bisa sampai 100 mm per hari. Bila curah hujannya di atas 100 mm, maka hampir pasti akan terjadi genangan. Nah, BMKG itu membuatkan kriteria. Jadi apa yang disebut sebagai curah hujan lebat sedang. Ini saya bacakan ya. Kalau BMKG itu, bila di atas 150 mm itu disebut dengan hujan ekstrim. Antara 100 sampai 150 disebut hujan sangat lebat. 50 sampai 100 mm adalah hujan lebat. Jadi kalau di bawah 50 adalah hujan sedang. Jadi kalau kita lihat yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia selama 1,5 bulan, 2 bulan terakhir ini, hujan yang di atas 100 mm adalah hujan ekstrim. Di Jakarta pun kemarin kita mengalami 225. Jadi 226. Itu kalau kita bicara curah hujannya, artinya memang cukup intensif. Dan bila kita bandingkan dengan beberapa wilayah, kita menyaksikan memang secara curah hujan cukup tinggi selama 1,5 bulan ini. Nah, itu sebabnya kami di Jakarta sejak tahun lalu sudah mulai dengan mengidentifikasi di mana RT RW wilayah yang berpotensi tergenang bila terjadi curah hujan ekstrim. Bila terjadi curah hujan sangat lebat di atas 100 mm. Karena kalau di atas 100 mm pasti ada genangan. Itu sama seperti kita punya gelas kapasitasnya 200 mm, dituang air sebanyak 300 mm, pasti tumpah. Nah, kita menyiapkan bagaimana cara mengendalikannya, bagaimana cara mensurutkannya secepat mungkin. Jadi ke depan ramalan cuaca masih menyampaikan bahwa BMKG menyampaikan bahwa di Indonesia, di Pulau Jawa dan di pesisir utara Pulau Jawa masih memiliki potensi menerima curah hujan yang tinggi. Nah, kami di Jakarta pegang nih pada seluruh jajaran, bila di bawah 100 tidak boleh ada banjir ya, tidak boleh ada genangan ya. Dan bila terjadi genangan, maka harus kita kerja keras, kerahkan semua sumber daya supaya bisa surut sesegera mungkin. Dan hari ini kita mensyukuri, kita tidak boleh takabur. Saya sampaikan pada jajaran tadi pagi kita ada pertemuan, kita mensyukuri bahwa alhamdulillah atas izin Allah satu hari ini bisa
tuntas. Jangan takabur, tapi ini disampaikan sebagai rasa syukur. Sekaligus juga pesan, mari kita belajar juga dari apa yang kita kerjakan selama 24 jam ini. Apa saja yang kurang, apa saya harus tambahi, supaya bila sampai terjadi curah hujan yang intensif lagi, yang sangat lebat lagi, kita bisa menanganinya dengan sebaik-baiknya. Pak Anies, kalau kita melihat apa yang terjadi pada tahun lalu juga banjir besar di Jakarta, artinya seharusnya sudah bisa dimatangkan cara pencegahannya yang lebih konkret begitu Pak Anies. Walaupun memang kita mengapresiasi ketika banjir melanda dan bisa surut secepatnya. Tapi paling tidak seperti bendungan yang akan dibuat di Ciawi dan di Puncak bisa segera direalisasikan sehingga bisa mengkontrol debit air. Ya, begini, kalau Anda menyampaikan supaya kejadian hujan banjir jangan berulang. Ya, kita semua berdoa bahwa mudah-mudahan curah hujannya tidak sebesar tahun lalu itu 377 mm per hari. Kapasitasnya 100 mm. Jadi, dan kalau dibandingkan, Anda lihat data di lintas wilayah di Indonesia, akan ketemu betapa sesungguhnya curah hujan kita selama beberapa waktu ini luar biasa intensif. Jadi saya apresiasi bahwa 1 tahun terakhir ini kita melakukan begitu banyak ikhtiar untuk mengendalikan dengan cepat. Alhamdulillah 1,5 hari ini kita menyaksikan. Dan yang tadi Anda sebutkan terkait dengan kawasan Puncak, itu insya Allah nanti kita akan bahas juga dengan pemerintah pusat. Karena proyek untuk pembangunan bendungan di sana adalah proyek yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Jadi nanti kita akan cek juga bagaimana statusnya. Ini saya barusan mau lihat data sedikit. Sebagai gambaran ya, bulan Januari ini di Kalimantan Selatan ketika terjadi hujan kemarin itu 255 mm per hari. Kemudian di Jakarta 226. Itu tanggal 20 Februari. Lalu 6 Februari di Jawa Tengah di Semarang itu 177 mm. Lalu di Bandung kemarin ada 87 mm. Jadi saya ingin ilustrasikan bahwa hari-hari ke depan kita masih akan berpotensi menemukan curah hujan yang tinggi seperti ini. Nah, pengalaman dari tahun lalu dengan curah hujan sampai 377 itu bahkan ya kalau kita lihat dalam rekor kami tidak pernah dalam 150 tahun adanya catatan rekor curah hujan sampai di atas 370. Nah, ini yang kemudian kita jadikan betul-betul pelajaran. Karenanya 2 hari ini tanpa ingin takabur, tapi kita harus bersyukur bahwa seluruh jajaran sudah memiliki pegangan untuk bergerak dan merespon cepat. Karena itu Anda bisa lihat di Jakarta hari ini, semua yang sungainya sudah surut, tidak ada lagi air kiriman, maka kanan kirinya pun sudah turun. Semua yang kemarin mengalami curah hujan lokal, alhamdulillah sekarang sudah surut. Nah, apakah sempurna? Belum. Masih ada spot-spot sana sini yang kita harus tuntaskan. Tetapi kita melihat ada kemajuan yang sangat serius di dalam kecepatan penanganan, di dalam manajemen sumber daya, dan di dalam pengukuran target-target di setiap tempat. Baik. Curah hujannya di luar kontrol kita, tapi ketika sudah menjadi air itu di dalam kontrol kita. Tapi ada satu hal yang saya perlu sampaikan di sini di luar soal hujan ya, soal air. Saya ingin sampaikan betapa saya bangga pada warga Jakarta, betapa bersyukur menyaksikan solidaritas sosial. Banyak sekali warga saling membantu. Kemarin saya menyaksikan sebuah mobil berhenti, satu keluarga turun, menurunkan box-box makanan. Diserahkan begitu saja, tanpa upacara, tanpa foto-foto, tanpa meninggalkan identitas. Selesai ditaruh, mereka pergi. Ini kejadian bukan 1, 2, di banyak tempat. Ada keluarga, ada organisasi kemanusiaan, ada organisasi sosial. Ini sesuatu yang membanggakan, mengharukan. Lalu ada poin lagi, saya perlu sampaikan. Kami ada korban 5 orang. Baik. Banjirnya 5 orang meninggal. Dan dari 5 ini 4 itu anak-anak.
Kenapa? Mereka bermain di tempat banjir. Karena itu lewat kesempatan ini izinkan saya menyampaikan. Saya ingin mengajak kepada semua, kalau lihat ada anak-anak bermain di tempat banjir, anggap itu anak kita sendiri. Baik. Panggil mereka, hentikan mereka, Baik. jangan biarkan bermain di tempat yang berisiko. Ada yang kejeblos, ada yang terbawa arus, akhirnya ada 4 anak-anak wafat usia 7, usia 11, usia 13 tahun. Kita semua sedih dengan kehilangan seperti ini. Baik. Jadi saya ingin garis bawahi, ya ini adalah soal curah hujan, ya ini soal pengendalian airnya, tapi yang tidak kalah penting, ini adalah soal kemanusiaan, ini soal menyelamatkan warga, ini soal solidaritas sosial. Dan alhamdulillah kita bersyukur menyaksikan begitu banyak orang baik, begitu banyak orang peduli, dan mari kita sama-sama jaga anak-anak kita di masa penuh dengan tantangan hujan ini. Baik, terima kasih Pak Anies. Semoga nanti Terima evaluasi kasih, dan Pak juga penyempurnaan penanganan yang tadi Pak Anies akan lakukan bisa mencegah banjir besar terjadi di Jakarta ke depannya. Terima kasih Pak Anies. Selamat sore. Assalamualaikum. Insya Allah. Sama-sama. Assalamualaikum.